Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton temannya. Kali ini kita akan bersinggah dan bercerita tentang sejarah Sayyidina Husain cucu Nabi Muhammad SAW yang mana terbunuh tragis pada 10 Muharram. Ini tempatnya Masjid Sayyidina Husain. Nah, ini dari luar. Ini Masjid Sayyidina Husain ya, seorang cucu Rasulullah SAW, yang mana pada waktu itu pasukan yang mengepung atas perintah Ubaidillah bin Ziyad memaksa pria yang bernama Sayyidina Husain bin Ali untuk mengakui kekuasaan Khalifah Yazid bin Muawiyah. Tidakkah menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa pertarungan di masa Khalifah dulu itu sampai mengorbankan nyawa-nyawa seorang cucu Nabi. Yang mana di sini 10 Muharram itu Sayyidina Husain terbunuh. Pasukan memukul kepala Sayyidina Husain dengan pedang hingga berdarah. Sayyidina Husain membalut luka di kepalanya dengan merobek kain jubahnya, dan dengan cepat balutan kain terlihat penuh dengan darah Sayyidina Husain. Ada yang kemudian melepaskan panah dan mengenai leher Sayyidina Husain. Nah, kemudian beliau membunuh musuh hidup sambil memegangi lehernya menuju ke arah sungai karena kehausan. Samir bin Zil Jausan, nah ini ya, memerintahkan pasukan yang menyerbu Sayyidina Husain. Mereka menyerang dari segala penjuru. Mereka tak memberinya kesempatan untuk minum. Kemudian yang membunuh Sayyidina Husain dengan tombak adalah Sinan bin Anas bin Amr an-Nakhoi, dan kemudian dia menggorok leher Sayyidina Husain dan menyerahkan kepala Sayyidina Husain kepada Khalid bin Yazid. Nah, di sini makamnya kita setelah lurus masuk, ada pintu sebelah kanan. Nah, di sini tempat makam. Ada yang menyebutkan di sini kepalanya Sayyidina Husain. Dan Imam Suyuti mengatakan dunia seakan berhenti selama 7 hari. Mentari merapat laksana kain yang mengguninya. Kain yang menguning terjadi gerhana matahari di hari itu. Langit terlihat memerah selama 6 bulan. Imam Suyuti mengutip juga dari Imam Tirmidzi yang meriwayatkan kisah dari Salma yang menemui Ummu Salamah istri Nabi Muhammad SAW yang saat itu masih hidup. Ummu Salamah wafat pada tahun 64 Hijriah, sementara Sayyidina Husain terbunuh pada 61 Hijriah. Nah, ini makamnya. Ummu Salamah menjawab di sini. Salamah bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Ummu Salamah menjawab, "Semalam saya bermimpi melihat Rasulullah SAW yang kepala dan jenggot beliau terlihat berdebu. Saya tanya, mengapa engkau wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Saya baru saja menyaksikan pembunuhan Husain." Begitulah dahsyat pertarungan kekuasaan di masa khilafah dulu. Mereka juga tidak segan membunuh cucu Nabi SAW demi kursi khalifah. Apa mereka sangka Rasulullah SAW tidak akan tahu peristiwa ini? Nah, lantas apakah mereka yang telah membunuh Sayyidina Husain kelak masih berharap mendapat syafaat datuknya Rasulullah SAW di padang mahsyar? Nah, ini di sini Sayyidina Husain
seperti diundang atau diseru atau diajak oleh orang-orang yang mana mereka berniat untuk membunuh, untuk menyerang pada 10 Muharram ini.
Nah, ini jalan menuju makam Sayyidina Husain atau disebut juga Khan Khalili, pasar Khan Khalili, pasar tradisional. Ini di waktu malam sangat banyak, penuh sesak orang. Ini belum pada buka.